Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis risiko keamanan pada perusahaan dengan menggunakan cloud computing. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Novandaru Nivandra Difortuna, NIM A7101801401 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materinya. Nah, pasti kalian pernah berpikir, keamanan apa sih yang digunakan pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia? Dan bagaimana sih kebijakan yang baik dalam penggunaan cloud computing pada keamanan pada perusahaan tersebut? Sebelumnya, apa sih cloud computing itu? Jadi, cloud computing itu adalah suatu tren, konsep, atau teknologi baru mengenai komputasi, di mana penyimpanan database dan aplikasi dapat diakses melalui jaringan internet. Teknologi ini dapat menawarkan terobosan baru untuk mengakses data yang lebih cepat, lebih murah, efisien, dan tentunya lebih fleksibel. Lalu, ancaman apa aja sih yang ada pada cloud computing tersebut? Yang pertama, ada pelanggaran data, yaitu resiko pelanggaran data dapat terjadi pada perusahaan, tetapi secara konsisten, hal ini menjadi perhatian utama bagi pelanggan. Penyedia cloud yang sangat mudah diakses dan sejumlah data yang besar yang diserahkan kepada provider membuat mereka menjadi target yang menarik. Nah, selain itu, penyerang juga dapat yang pertama, mengambil data privasi. Nantinya, data yang dikirim dengan menggunakan sistem cloud computing dapat diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya bisa sangat buruk terhadap perusahaan, karena bisa saja itu informasi internal. Kemudian yang kedua, mengendalikan data. Setiap pengguna yang melakukan pengiriman data ke cloud server tidak mempunyai kendali atas data yang dikirimkannya. Dampaknya bisa saja penyedia cloud computing menyalahgunakan data perusahaan dan dapat merugikan klien. Kemudian yang ketiga, penyerang dapat mengambil ketersediaan data dan layanan. Jadi, data dan layanan dari cloud computing dapat mengalami kerusakan sewaktu-waktu dan tidak dapat diakses. Dampaknya tentu merugikan perusahaan. Contohnya ketika memerlukan data tersebut, tapi ternyata terjadi kerusakan pada data tersebut. Kemudian, yang terakhir, penyerang dapat memanipulasi data. Jadi, data yang dikirimkan kepada pengguna dapat diragukan keasliannya. Dampaknya, kalau tidak hati-hati, bisa saja data yang dikirimkan itu adalah data yang palsu. Contohnya, banyak kasus penipuan dengan menggunakan data palsu, seperti yang ada pada SMS HP yang mungkin pernah kalian terima. Kemudian, untuk serangan yang dapat terjadi pada penggunaan cloud computing yaitu antarmuka yang tidak aman dan API. Umumnya, bagian yang paling rentan dari sistem mungkin satu-satunya aset dengan alamat IP yang tersedia di luar batas organisasi terpercaya. Nah, aset ini akan menjadi target serangan berat dan kontrol harus memadai yang dapat melindungi mereka dari internet adalah garis pertahanan dan deteksi yang utama. Kemudian, serangan yang dapat terjadi pada penggunaan cloud computing adalah pembajakan akun. Nah, jika penyerang akses ke kredensial user, maka mereka dapat menguping kegiatan dan transaksi, kemudian dapat memanipulasi data, mengembalikan informasi palsu dan mengarahkan klien Anda untuk ke situs yang tidak sah. Sebagai contohnya, akun atau layanan Anda dapat menjadi basis baru bagi penyerang. Nah, selain itu, penyerang dapat juga melakukan peretasan jaringan data pada jaringan, yang tentunya dampaknya dapat merugikan pihak yang diretas. Karena dalam melakukan pengaksesan ataupun autentikasi,
saat ini dapat dilakukan secara mobile melalui perangkat bergerak. Namun, semakin berkembangnya teknologi, perangkat bergerak dapat diretas, baik secara teknis maupun secara sosial. Dampaknya, peretas semakin mudah untuk meretas data pada cloud computing, yang menjadikan serangan yang berbahaya bagi perusahaan. Nah, berikut merupakan contoh kasus yang pernah terjadi pada penyerangan cloud computing. Pada tahun 2002, serangan DDoS terjadi pada beberapa situs web terkenal seperti Amazon yang mengalami downtime selama beberapa jam. Ada lagi serangan yang pernah dilancarkan pada tahun 2002 ketika 9 dari 13 root DNS server diserang dengan menggunakan DDoS yang sangat besar yang disebut dengan ping flood. Nah, hal itu menjadikan beberapa server pada tiap detiknya mendapatkan lebih dari 150.000 request paket ICMP. Akan tetapi, serangan tersebut hanya berlangsung selama setengah jam, sehingga lalu lintas internet tidak terlalu terpengaruh oleh serangan tersebut. Setidaknya, tidak membuat kerusakan yang fatal dan merugikan banyak orang hingga memakan waktu yang lama. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan analisis resiko keamanan pada perusahaan menggunakan cloud computing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.